Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang materi muhkam dan mutasyabih. Langsung ke pengertian, yaitu secara bahasa Arab adalah bahasa sumber untuk kata muhkam dan mutasyabih. Para komentator mengklaim bahwa kata al-itqan dan al-ihkam adalah nenek moyang etimologis muhkam, berasal dari kata Arab al-iqan yang berarti memperkuat sesuatu atau memperkuat kata-kata dengan memisahkan informasi yang benar dari yang salah atau yang benar dari yang salah. Al-ihkam yang berarti aku mengurung binatang adalah kemungkinan asal lain dari kata muhkam. Hakim mengklaim bahwa karena al-hukum mengacu pada mengadili dua kasus, dialah yang mencegah tirani dan pemecah belah dua pihak yang berselisih. Yang selanjutnya ada beberapa pendapat tentang muhkam dan mutasyabih, yaitu dalam kajian ilmu tafsir, persoalan muhkam dan mutasyabih telah memunculkan banyak pendapat dan opini di kalangan ahli tafsir. Yang pertama yaitu Al-Quran mengandung muhkam dan mutasyabih. Asumsi ini berlandaskan pada firman Allah. Kedua, bahwa Al-Quran seluruhnya bersifat muhkam. Dasar dari asumsi ini berasal dari firman Allah. Yang ketiga, bahwa Al-Quran seluruhnya bersifat mutasyabih. Dasar dari asumsi ini berasal dari firman Allah. Maksud dari asumsi ini adalah Al-Quran itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagian membenarkan sebagian yang lain, serta sesuai pula maknanya. Inilah yang kemudian dinamakan dengan at-tasyabuh al-am atau mutasyabih dalam artian umum. Dari ketiga sudut pandang tersebut, tampaknya para komentator menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki hipotesis pertama. Anggapan ini menimbulkan pertanyaan tentang makna muhkam dan mutasyabih, serta bagaimana menyikapi ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang selanjutnya, problem penafsiran terhadap muhkam dan mutasyabih. Mayoritas akademisi sepakat bahwa Al-Quran mengandung muhkam dan mutasyabih. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih mengingat keberadaannya. Ayat-ayat Al-Quran tentang muhkam jarang menimbulkan kontroversi. Sebagian besar komentator merasakan hal yang sama tentang masalah ini. Namun, para mufasir tidak setuju dengan ayat-ayat mutasyabihat, khususnya yang berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan. Yang selanjutnya ada kebijakan ayat-ayat besar. Bersikaplah baik kepada orang-orang, terutama mereka yang kesulitan berbicara bahasa Arab. Ayat-ayat muhkam itu ada dan memiliki makna dan manfaat yang luar biasa bagi mereka karena eksplisit dalam maknanya, mempermudah orang lain untuk memahami pesan dan tujuan. Selain itu, mempermudah individu untuk menjunjung tinggi maknanya, membuat lebih mudah untuk mewujudkan ajarannya, mendorong manusia untuk aktif memahami, menghayati, dan mengikuti ajaran Al-Quran karena sederhana dan lugas ayat-ayatnya untuk diucapkan dan dipahami. Pembacaan ayat tersebut dapat menjelaskan maknanya dengan sendirinya tanpa perlu menunggu penafsiran atau penjelasan bacaan ayat atau surah lain, sehingga menghilangkan kesulitan dan kesalahpahaman umat dalam mempelajari isi bacaannya. Berikutnya, hikmah ayat-ayat mutasyabih, yaitu ada menunjukkan batas-batas akal manusia, peringatan bagi mereka yang mengubah ayat-ayat mutasyabih, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia, mendemonstrasikan kehebatan Al-Quran, dan mempromosikan penelitian di banyak bidang ilmiah. Berikutnya ada mutasyabih dan takwil. Kata takwil pada ayat mutasyabihat dalam terjemahannya menjadi masalah tersendiri. Bahkan dalam sejarahnya,
persoalan ini telah menimbulkan perpecahan, bahkan perselisihan teologis di kalangan umat Islam. Catatan Nurkolis terkait dengan kata takwil adalah sebagai berikut. Penjelasan atau takwil adalah memahami atau memberikan penjelasan tentang kebenaran dan yang tertulis dari sumber-sumber suci, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Cara dan yang ditampilkan bukanlah makna lahiriah dari kata-kata dalam kitab suci, melainkan substansi batin, substansi internal yang dimilikinya. Ya, itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 6. Bila ada salah katanya atau yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.